Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita lanjutkan dengan soal atau dengan pertanyaan yang selanjutnya. Silakan siapa hadir. Oke, penanya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fadilatul Syekh. Soalan ana, bagaimanakah hendak mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang sentiasa tawaduk pada zaman yang penuh cabaran pada masa kini? Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kita hampir tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Bagaimana untuk kita mendidik diri, membiasakan diri bersifat tawadhu di zaman yang serba mencabar. Sebab kadang-kadang bukan tak nak kita merendahkan diri, tapi kalau takut kalau diinjak oleh orang lain. Jadi ada orang yang beranggapan pada saat dengan kita tawadhu itu dianggap sebagai suatu peluang untuk menindas, untuk menzalimi dan juga untuk menyakitinya. Jadi memang tawadhu itulah sifat qalbi, suatu hal yang sepatutnya tersemat di dalam hati. Jadi pada saat dengan kita membiasakan diri, itu langkah pertama sampai menjadi perkara yang subati dalam hidup terhadap sifat-sifat yang mulia. Itu kita kena tahu dan kena pastikan terlebih dahulu apa nawaitu, niat yang kita niatkan. Jadi kalau niat kita adalah untuk mendapatkan kedudukan, supaya kita dihormati, supaya kita dimuliakan, supaya kita dapat sokongan, dukungan. Jadi dengan seorang menteri, masya Allah, tawadhu sekali, Allahu Akbar, pergi ke kampung-kampung, orang-orang miskin disantuni, bahkan kadang-kadang dilayan. Itu tawadhu yang ada kepentingan, tawadhu yang memperangkap orang banyak. Nah, itu jelas tidak betul. Jadi kalau sudah niatnya betul, tawadhu itu adalah karena kita mengenali atau karena kita mengamati tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Maka cabaran yang seperti apapun, tantangan yang seperti apapun, kalau dalam rangka untuk kita mendapatkan kebaikan, tadi saya misalkan, kita tidak akan menolak kebaikan daripada siapapun yang berbicara. Kenapa? Karena diri kita sudah mempunyai sifat tawadhu. Yang kita idolakan, yang kita lihat itu adalah kebenarannya. Maka pada saat kebenaran tadi itu adanya daripada orang lain, hati kita tidak merasa keberatan untuk menerimanya. Nabi kita bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmat itu adalah laksana barang yang tercecer daripada seorang mukmin. Ainama wajadaha akhadha, di mana saja dia temukan dia akan mengambilnya. Jadi kita mengambil sebab yang kita lihat itu adalah kebenaran. Kita menerima sebab yang kita idolakan dan yang kita harapkan itulah ridha dan juga ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita tidak merasa segan untuk kita bertanya, tidak merasa segan untuk kita datang dan hadir, dan juga tidak merasa segan untuk menerima kebenaran daripada sesiapa saja. Jadi cabaran itu dengan apapun, bukannya dengan tawadhu saja. Jadi beramal dengan kebaikan dalam hidup itu mesti akan ada tantangannya, mesti akan ada cabarannya. Kalau tidak ada cabaran, maka kita tidak teruji. Akan ada perbedaan antara anta dengan anak, atau antara kita dengan sesiapa saja pada waktu dengan kita berhasil dalam menghadapi cabaran dan ujian. Ternyata yang walaupun diolok-olok, dicerca dan dicaci maki, tetap dengan kita dengan pendirian kita, tetap kita dengan sikap dan juga dengan prinsip kita. Lihat, Masya Allah, tabarakallah, Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khalayak orang banyak. Nabi kita sujud ditunggang, dikedai oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau baginda tidak memiliki sifat tawadhu, wanita tahu kan itu wanita ini, itu wanita tua. Nah, kenapa awak tunggang aku? Nabi kita tak berkata seperti itu. Justru Nabi kita panjangkan sujud sampai ada sahabat Nabi kita agak risau. Ini kenapa Nabi kita tak bangkit-bangkit sujud lama sekali. Ada sahabat yang barangkali terburu-buru
Karena terlampau risau, akhirnya sebelum bagi Nabi, tengok, rupa-rupanya Nabi kita sedang dikendrai oleh cucu beliau. Itu tawadhunya bagi Nabi. Dadak. Siapa? Di belakang Sayyidina Abdullah ibn Abbas, di depan Sayyidina Qasam atau Sayyidina Usama. Pernah Sayyidina Usama, pernah dengan Sayyidina Fadl, pernah juga dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bahkan pernah Nabi kita menggendong 2 orang anak. So, kalau Nabi kita tidak memiliki sifat tawadhu, Nabi kita tidak akan mungkin melakukan perkara yang seperti itu. Kenapa? Beliau kalau dari segi kedudukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Katakan saja baca surah, saya kasih baca surah, ternyata di belakang orang pada berdehem atau pada tepuk tangan, pak. Nah, biasalah itu mazhab yang macam itu sejak daripada dahulu lagi. Kalau di kita sekarang ini imam panjang sedikit, imam baca surah agak panjang, tuh baca tasyahud agak panjang, makmum berdehem macam itu, memberikan teguran. Dahulu pada waktu Nabi kita datang, Nabi kita terlambat karena Nabi kita sedang berada di perkampungan Bani Amr untuk mendamaikan. Ada keluarga yang bertengkar. Setelah Nabi kita damaikan, Nabi kita pada balik datang ke masjid di saat sembahyang sedang dilaksanakan. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi Sayyidina Abu Bakar, kalau pada waktu jadi imam sudah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi karena ramai sungguh yang memperingatkan baginda Nabi, tepuk tangan daripada sahabat, akhirnya beliau menoleh, baginda Nabi ada di belakang. Sehingga baginda isyarat, tawadhunya baginda memperkenankan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meneruskan sembahyang walaupun aku yang lebih layak. Tapi tawadhunya daripada Sayyidina Abu Bakar, yang walaupun aku sudah mendapatkan mandat, sudah mendapatkan kebenaran daripada baginda Nabi untuk menjadi imam, itu sebagai suatu kehormatan. Baginda bagi mandat dan mempersilahkan aku jadi imam di hadapan baginda dan dia khalayak orang ramai. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap saja beliau mundur ke belakang. Sehingga Nabi maju ke muka untuk mengimami mereka. Setelah selesai salat, Nabi kita tanyakan, kenapa dengan kamu mundur ke belakang pada saat setelah saya perintahkan untuk kekal dan tetap di depan sebagai imam? Lihat jawaban yang penuh tawadhu daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi bin Abi Quhafah ayataqaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak patut, tidak layak, tidak sopan putranya Abi Quhafah untuk berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara daripada sifat tawadhu yang sehingga beliau dari sejumlah sekian makhluk Allah, dari jumlah bilangan yang tidak terhitung, al-ummah al-Muhammadiyah, beliau pada posisi yang kedua setelah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memberikan saran dan nasihat, aturidu antakuna nabiyan malika au nabiyan abda. Allah bagi tawaran semacam itu. Bahasa kurang lebihnya mungkin awak nak jadi lagu mana, begitukah kira-kira dengan bahasanya. Nak mau seperti apa? Apakah menjadi seorang rasul dan raja dalam waktu yang sama, atau menjadi seorang rasul dan sebagai hamba Allah Jalla wa'ala? Malaikat Jibril isyarat antawadhu. Jadi Nabi kita mendapatkan saran seperti itu daripada Malaikat Jibril. Nabi kita jawab, uridu an akuna nabiyan abda. Aku ingin menjadi seorang nabi dan sebagai hamba. Itu diantara daripada yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada waktu dalam 5, 6, 7 menit lah, lebih kurang 3 menit saja lagi. Masya Allah, tabarakallah khair. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalannya, bagaimana jika kita hendak mengajak orang ke arah kebaikan secara tidak riak? Bagaimana cara kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan secara tidak riak? Secara tidak riak. Mengajak orang ke arah kebaikan dan kita jangan riak. kita? Jangan menunjuk-nunjuk. Bagaimana dengan kita boleh mengajak orang lain kepada kebajikan dalam waktu yang sama, tidak nampak dengan kita seperti kita menunjukkan kebaikan kita, kelebihan kita atau seperti itu. Dia tergantung kepada keadaannya. Sebab ada keadaan-keadaan tertentu yang memang sepatutnya dengan kita nampak seperti itu. Tapi nampak seperti itu tidak mesti kita seperti itu.
Mungkin di mata orang nampak kita seperti menunjuk-nunjukkan ya, tapi hakikatnya yang tahu betul tentang hati kita itu adalah kita. Khair, antara kewajiban dengan perkara-perkara sunat. Kalau pada masa kita mengajak orang nizakan wajib, sembahyang wajib, puasa wajib, itu dengan kita kena terlebih dahulu. Jadi jangan sampai dengan kita menghayal orang akan boleh menerima fakta kenyataan atau juga panduan dan bimbingan yang kita berikan kepada seseorang yang kalau pada saat dengan kita tidak melaksanakannya. Ibda binafsika summa biman ta'mur. Kita melakukan dengan diri pribadi kita terlebih dahulu, baru kita mengajak orang lain. Nah, jadi dalam hal-hal yang seumpama salat berjamaah, puasa Ramadan, atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seperti haji, kewajiban kita sehari-hari, itu memang sepatutnya dengan kita mengawalinya dengan diri pribadi kita terlebih dahulu. Dinilai kita ria, dinilai kita ujub, itu bukan urusan kita. Yang secara pasti kita sebagaimana menyuruh, justru kita yang tersuruh dan yang terperintah terlebih dahulu. Jadi insya Allah kalau pada saat hati kita dapat dikawal semacam itu, dikatakan kita menunjuk-nunjukkan ria, ujub, sum'ah dan takabur, mungkin saja diperkatakan seperti itu tidak akan ada kesannya dengan kebaikan kita. Tapi kalau pada saatnya kita ajak tadi itu adalah perkara-perkara sunat misalnya, nah jadi dengan perkara sunat ngajak orang berzikir, ngajak orang bertasbih, ngajak orang beribadah, dan juga dengan perkara-perkara sunnah lainnya, itu bagaimana sebaiknya dengan kita. Tetap saja juga yang sebaiknya dengan kita awali dengan diri kita terlebih dahulu, sebab akan lebih terkesan. Jadi misalkan saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa yang ingin kita kongsikan dalam munasabah yang sudah hampir habis nih, waktu kita sudah berada di penghujung waktu, tentang bagaimana supaya akan lebih terkesan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cadangkan dan kita sarankan, kita nasihatkan kepada orang lain, agar orang boleh menerima nasihat dan cadangan kita. Tidak ada daripada yang lebih berkesan daripada qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik. Orang akan tinggalkan nasihat kita, orang akan tinggalkan permintaan kita, orang akan tinggalkan panduan dan bimbingan kita kalau pada saat mereka melihat kita orang yang pertama yang tidak melaksanakan atau yang tidak melakukan hal-hal yang telah kita nasihatkan atau kita kongsikan kepada orang lain. Ahbabana fillah, insyaallah nanti kita pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, kita dengan topik-topik yang kita rasa perlu untuk kita bicarakan dan perlu untuk kita kongsikan. Untuk topik ilmu dan tawadhu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada baiknya, ada kesannya, yang mudah-mudahan sebelum kita menghimbau orang lain dan sebelum kita merencanakan dan mencadangkan agar sifat tadi itu ada di dalam kehidupan mereka, tentu dengan kita terlebih dahulu kita usahakan dan kita upayakan agar dengan sifat itu pun juga ada dalam kehidupan kita sebelum adanya dengan orang ramai. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يشفع